Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramagusti Tabrani Prasetya, NIM 12 11 12 11 11 0034. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UTS. Yang pertama, soal pertama, apa itu kebenaran? Seperti yang saya baca dari sebuah artikel yang menjelaskan bahwa kebenaran merupakan kata yang berasal dari kata benar, dan secara etimologi benar mempunyai arti tidak salah, lurus, sungguh-sungguh, dan tidak bohong. Sedangkan secara etimologi atau istilah, kebenaran ada dua hal, yaitu kebenaran a posteriori atau kebenaran yang berasal dari fakta, dan kebenaran a priori atau kebenaran yang berasal dari akal budi. Kebenaran a priori dapat dibuktikan dengan melihat keterkaitannya dengan proposisi yang sama, sedangkan kebenaran a posteriori hanya bisa dilihat sebagai berdasarkan pengalaman. Ada dua pandangan tentang kebenaran secara rasional dan kebenaran secara empiris. Hal ini sebagaimana dikatakan Immanuel Kant dalam yang dikutip dari buku oleh A. Sonny Keraf, bahwa ada dua cara yang saling terkait dan menunjang satu sama lain untuk bisa sampai pada suatu pengetahuan. Yang pertama, secara empiris, yaitu dengan mengacu pada pengalaman dan pengamatan indrawi pada bagaimana benda atau objek tampak pada kita melalui panca indera, yang artinya saya misalkan selalu mencek pada fakta dan data yang bisa ditangkap dengan panca indera, yang seperti yang dilihat oleh mata atau yang dirasakan oleh tangan saya dan lainnya. Lalu yang kedua, secara rasional, yaitu suatu objek yang bisa ditangkap oleh panca indera kalau kita mempunyai kategori-kategori tertentu. Pengetahuan memang didasarkan pada pengalaman indrawi, tetapi pengalaman indrawi itu hanya mungkin terjadi dalam bentuk-bentuk bawaan tertentu yang ada dalam diri manusia, berupa ruang dan waktu, dan juga sebab dan akibat. Maka di satu pihak, akal budi menangkap benda tertentu sesuai dengan bentuk benda, tetapi di pihak lain benda itu tersendiri menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk yang telah ada dalam akal budi, yang dikutip dari buku A. Sonny Keraf dan Michael II pada tahun 2001. Dalam sejarah filsafat kebenaran juga ada beberapa teori seperti teori penyelesaian atau korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah penyesuaian antara apa yang dikatakan dan kenyataan. Lalu kedua, ada teori keteguhan atau koherensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak diperoleh dalam kesesuaian antara proposisi, pernyataan, dan kenyataan. Lalu yang ketiga, ada teori pragmatis. Menurut teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, seperti yang dikatakan Antonius atau Sigea et al. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah pengetahuan yang berdasarkan akal budi dan pengalaman-pengalaman. Kebenaran adalah rangkaian fakta-fakta yang saling bersesuaian dan koheren antara satu dengan lainnya, tidak bertentangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir, kebenaran menurut Yasraf Amir Piliang 1999 adalah jaringan komunikasi yang berskala global telah mengiring ke arah proses komunikasi dan arus informasi yang berlangsung cepat dan padat. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara saya memandang kebenaran? Menurut saya pribadi, simpel.
Kebenaran itu, suatu informasi yang disampaikan yang sesuai dengan fakta dan kenyataan, serta tidak mengandung kebohongan atau manipulasi. Jika sebuah informasi tidak sesuai fakta atau data yang ada, dapat dipastikan bahwa informasi tersebut tidak ada kebenarannya, atau yang sekarang disebut dengan informasi hoax. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.